Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Depo dengan NIM 7012000133 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek dan Teknologi. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah dasar ilmu komputer. Di sini ada 4 pokok bahasan yang saya mau presentasikan. Yang pertama ada sistem telekomunikasi, yang kedua jaringan komputer, dan yang ketiga perangkat jaringan, dan yang keempat topologi jaringan. Nah, yang pertama sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi terdiri dari HW dan SW yang memancarkan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Ada beberapa contoh dari sistem ini. Yang pertama, perangkat keras. Yang kedua, komputer dan alat-alat pengolah komunikasi, contohnya modem. Yang ketiga, media komunikasi. Yang keempat, media fisik di mana sinyal di elektronik dialirkan, termasuk wireless. Yang keenam, jaringan komunikasi. Yang ketujuh, jalur antar komputer dan alat komunikasi. Dan yang ke-8, perangkat lunak komunikasi. Yang ke-9, software pengenali sistem komunikasi. Yang ke-10, penyedia komunikasi data. Dan yang ke-11, protokol komunikasi. Dan yang ke-12, aturan-aturan pengiriman informasi pada sistem. Dan yang ke-13, aplikasi komunikasi. Dan yang terakhir, pertukaran data secara elektronik, contoh email, video, dan konferensi. Nah, di sini sistem telekomunikasi ada terbagi menjadi yaitu fungsi sistem telekomunikasi, yaitu memancarkan informasi, membangun interface antara pengirim dan penerima, deteksi kesalahan, menyediakan rute pengiriman pesan, dan memastikan kebenaran pesan, menjamin operasi alat komunikasi, keamanan, dan informasi. Yang kedua, dua sisi sistem telekomunikasi. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengirim informasi atau bisa disebut transmitter of information. Yang kedua, penerima informasi atau bisa disebut receiver of information. Sistem telekomunikasi ini ada juga terbagi jaringan komputer, jaringan komunikasi data, sistem komunikasi, pertukaran data minimal antara dua entitas. Model komunikasi umum yaitu contohnya sistem sumber, sistem pengiriman, penerima tujuan atau sistem tujuan. Sistem telekomunikasi contohnya ini komputer, modem, jaringan telepon umum, modem, sistem tujuan. Ini ya, yang kedua kita lanjut ke komunikasi data. Menghantarkan dua jenis sinyal. Yang pertama, sinyal itu terbagi menjadi sinyal analog, punya amplitudo dan frekuensi. Yang kedua, sinyal digital 10-10. Yang ketiga, kita bahas media komunikasi. Wired terbagi menjadi 4. Yang pertama, menggunakan kabel. Yang kedua, twisted pair, dan yang ketiga kabel coaxial, dan yang keempat fiber optik. Yang kedua, wireless yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama tanpa kabel, dan yang kedua wireless LAN, yang ketiga satelit komunikasi, dan yang keempat Bluetooth. Ya, di sini jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Jaringan komputer. Jaringan komputer juga dibutuhkan aturan-aturan protokol yang mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan komputer meminta untuk memberikan layanan servis. Pihak yang meminta layanan disebut klien, dan yang memberikan layanan disebut pelayan atau bisa disebut dengan server.
Arsitektur ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Ya, di sini ada tujuan dari jaringan komputer. Yang pertama, membagi sumber daya, contohnya berbagai pemakaian printer, CPU, memori atau hard disk. Yang kedua, komunikasi, contohnya untuk mengirim surat atau bisa disebut dengan email, instant messaging yang kita kenal di sosial media ini bisa disebut dengan WA, Telegram, bisa disebut dengan chattingan. Yang ketiga, akses informasi, contohnya web browsing seperti Google, Chrome. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan koneksi terhubung ini terbagi menjadi broadcast list, point link, berdasarkan skala lokal area network LAN, metropolitan area network MAN, wide area network WAN, interworld internet. Berdasarkan topologi bisa terbagi menjadi bus, starring dan lain-lain. Berdasarkan protokol ini jenis jaringan komputer ini Ethernet, token ring dan lain-lain. Berdasarkan arsitekturnya peer-to-peer dan client service dan hybrid. LAN, jaringan komputer yang dimiliki oleh sebuah organisasi di mana perangkat jaringan yang saling terhubung terletak di dalam sebuah gedung atau antar gedung yang berjarak beberapa kilometer. WLAN atau wireless LAN tanpa kabel ini terbagi menjadi dua, yang pertama tanpa kabel dan yang kedua jarak pendek. MAN, jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota, versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Yang ketiga, teknologi atau bisa disebut dengan jaringan TV nirkabel. WAN ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jaringan komputer yang cakupannya lebih luas dari LAN, yaitu dari negara sampai benua. Yang kedua, teknologi jaringan wireless seluler. Ya, sini kita lanjut ke client server. Nah, definisi server backend. Server backend adalah penyedia layanan yang menyediakan akses ke sumber daya jaringan. Client frontend adalah komputer yang meminta layanan dari server. Client server yaitu jaringan komunikasi data yang terdiri dari banyak klien dari satu atau lebih server. Keuntungan dari ini adalah penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan data yang terpusat memberikan kemudahan untuk pengelolaan backup data. Yang kedua, penggunaan spesifikasi server yang optimal mempercepat proses komunikasi di jaringan. Yang ketiga, kemudahan mengatur user dan jaringan peralatan mahal. Yang keempat adalah keamanan lebih terjamin. Di sini ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya biaya pembelian hardware dan software server. Kedua, dibutuhkan administrator jaringan. Nah, kita lanjut ke peer-to-peer. Peer-to-peer ini terbagi menjadi sebuah work graph di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien dan server sekaligus. Yang kedua, keuntungan terbagi ini bisa keuntungan tidak ada biaya tambahan pembelian hardware dan software, tidak diperlukan administrator jaringan. Yang ketiga, kekurangannya di sini peer-to-peer adalah jaringan sumber daya membebani proses di komputer yang bersangkutan. Yang kedua, keamanan tidak terjamin. Ini hybrid yaitu menggabungkan keuntungan jaringan klien, server, dan peer-to-peer. Yang user dapat mengakses sumber daya yang di-share oleh jaringan peer-to-peer dan secara bersamaan dan menggunakan sumber daya yang disediakan oleh server. Perangkat jaringan. Yang pertama, alat pemroses seperti bisa disebut PC atau laptop, printer, laptop, PDA, mobile phone, dan lain-lain. Yang kedua, network interface card. Yang ketiga, media transmisi seperti kabel, wired,
twisted pair, dan coaxial dan fiber optic. Yang kedua, wireless, antena microwave, broadcast radio, infrared, dan Bluetooth. Yang ketiga, yang keempat, router, hub, brain switch, router, dan gateway. Selanjutnya, PMCA Network Interface Care. PMCA Care adalah care jaringan yang digunakan untuk terhubung ke dalam sebuah jaringan tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya adalah modem. Modem atau modulator adalah peralatan jaringan yang menghubungkan sinyal digital, analog atau modulasi, dan sebaliknya demodulasi. Hub switch atau switch digunakan untuk menghubungkan setiap node dalam jaringan LAN. Bright. Dia adalah peralatan jaringan yang digunakan untuk memperluas atau memecah jaringan. Berfungsi untuk menghubungkan media jaringan yang tidak sama. Router. Router adalah peralatan jaringan yang digunakan untuk memperluas atau memecah jaringan yang melanjutkan paket-paket dari satu jaringan logika ke jaringan yang lain. Selanjutnya, topologi jaringan. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lain sehingga membentuk jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah BOS, Token Ring Star, dan Peer-to-Peer Network. Masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Topologi jaringan terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, topologi BOS. Keuntungan ini dari topologi BOS yaitu hemat kabel, layout kabel sederhana, mudah dikembangkan. Dari kerugian ini, bila salah satu komponen rusak, maka jaringan tidak berfungsi. Topologi jaringan, yang pertama, keuntungan ini adalah hemat kabel. Dari kerugian dari topologi cincin ini, komunikasi data terganggu jika satu titik mengalami gangguan dan pengembangan jaringan lebih kaku. Topologi jaringan, topologi star bintang keuntungan adalah paling fleksibel, pengendalian pusat, dan kerugian dari sini adalah boros kabel dan pengendalian terpusat HUB jadi elemen kritis jika rusak seluruh jaringan terhenti. Di sini kita lanjut ke manfaat jaringan komputer. Resource sharing dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Misal, seorang pengguna yang berada dari 100 km jauhnya dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut seolah-olah data yang berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Reliabilitas tinggi. Dengan memiliki sumber alternatif persediaan, misalnya semua file dapat disimpan atau dikopi bila salah satu mesin rusak, maka salinan mesin yang lain bisa digunakan. Oke, baiklah, itulah presentasi yang saya dapatkan pada pertemuan kali ini. Kalau ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.